Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, yaitu babun man kariha amthali as-saw. Bab penjelasan tentang dibencinya menjadi contoh yang buruk. Berkenaan dengan bab ini, beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa lana mathala as-sawi, tidak pantas bagi kami, bagi kita orang-orang yang beriman ini menjadi permisalan dan contoh-contoh yang buruk. Ya, kami ulangi. Ini agak, mohon maaf, saya harus jujur, ini agak mengganggu ya kalau ada yang ketika disampaikan kajian, apalagi yang kita sampaikan itu adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak pantas kita berbicara. Ini sudah kita diamkan beberapa lama ya. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi nasihat ini harus kami sampaikan. Dan ini nggak bisa dibiarkan dan didiamkan. Kenapa? Karena berbicara pada saat ada majelis ilmu itu dampaknya fatal sekali. Itu bisa menyebabkan amalan-amalan kita sia-sia.
amalan-amalan kita terputus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat tidak hanya kami sampaikan kepada teman-teman yang di belakang, tapi seluruh teman-teman yang biasa hadir di majelis ilmu. Kita hadir di majelis ilmu itu bukan hanya dalam rangka menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di majelis ilmu, menghormati guru, menghormati teman-teman yang hadir di majelis tersebut. Tapi kita hadir di majelis ilmu juga dalam rangka menghargai dan menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, disebutkan bahwasanya murid beliau pernah bercerita yang bernama Hammad bin Zaid. Beliau mengatakan bahwasanya kunna inda Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, kami pernah berada di majelis guru kami Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian fasami'a lagatan, lalu di tengah kajian beliau mendengar ada suara keributan. Lalu kemudian beliau menghentikan kajiannya. Lalu kemudian beliau berkata, ma hadzal lagat, keributan apa dan tidak pantas untuk dilakukan di tempat yang mulia seperti ini. Ama sami'a, ama balagha anna raf'as sauti inda sama'i hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka raf'is sauti inda hayatihi. Apakah belum sampai kepadanya ilmu bahwasanya mengangkat suara ketika dibacakan dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama hukumnya seperti mengangkat suara di hadapan Nabi ketika Nabi masih hidup. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian antar satu dengan yang lainnya, karena dikhawatirkan kalau kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya akan terputuslah seluruh amalan-amalan kalian sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Jadi hukum ini, kata para ulama, berlaku baik di masa Nabi masih hidup dan berlaku juga di saat Nabi telah meninggal dunia. Adapun ketika Nabi telah meninggal dunia, maka kita dilarang, diantaranya adalah mengangkat suara dan berbuat keributan, terutama di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendengar dan melihat ada dua orang laki-laki berbuat keributan di Masjid Nabawi. Maka dua orang tersebut dipanggil oleh Umar. Lalu kemudian Umar bertanya kepada dua orang laki-laki tersebut, min aina antuma, kalian berdua ini berasal dari mana? Lalu kemudian mereka mengatakan, nahnu min Taif, kami berasal dari Taif. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, lau antuma min ahlil balad la auja'tukuma darban. Kalau seandainya kalian adalah penduduk Madinah, maka saya akan pukul kamu tanpa ampun. Karena sudah maklum bagi penduduk Madinah bahwasanya tidak boleh berbuat keributan di masjid Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Begitu pula hukum yang sama kalau kita berbuat keributan ketika kita mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini perlu dan penting untuk kami sampaikan, bukan untuk menghakimi orang per orang, tapi agar ini bisa menjadi peringatan bagi setiap kita. Siapapun kita, ketika kita berada di majelis ilmu, maka perhatikan adab-adabnya. Salah satunya adalah dilarang bagi kita untuk berbuat keributan di majelis ilmu. Ya, sekali lagi, bukan semata-mata untuk menghormati gurunya, menghormati teman-teman yang berada di majelis tersebut, bukan hanya itu. Ya, kami pun kalau nggak dihormatin nggak masalah. Tapi yang paling fatal adalah ini sama saja kita tidak menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat terutama bagi saya dan juga ya umumnya bagi seluruh jamaah yang hadir di kesempatan siang hari ini. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, laisa lana mathalas sawi, bukanlah bagian dari orang yang beriman orang-orang yang menjadi contoh-contoh yang buruk, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah al-aidu fi hibati, yaitu orang yang mengambil lagi barang yang sudah dia hadiahkan, barang yang sudah dia sedekahkan, yang sudah dia infakkan, yang sudah dia wakafkan, lalu dia ambil kembali. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kal kalbi yarji'u fi qai'ihi, ini laksana seperti anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Ya, bahkan qai' itu dalam bahasa Arab ya, bukan sekedar ludah, tapi muntahan. Jadi ibaratnya seperti anjing yang menjilat ya muntahannya sendiri. Maka ini adalah permisalan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana orang-orang yang mengambil kembali barang yang sudah dia sedekahkan, dia berikan kepada orang lain, maka ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela. Kadang-kadang ya, baik Allah dan Rasulnya untuk menggambarkan buruknya suatu perbuatan, maka seringkali diumpamakan dengan perbuatan binatang ya, dengan perbuatan hewan. Ya, sama ketika Allah memberikan perumpamaan terkait tentang tercelanya orang-orang yang ya punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Mathalul ladzina hummilut taurati kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang telah Allah turunkan kepada mereka Taurat itu laksana seperti keledai yang membawa ya barang-barangnya ya. Lalu kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan ya, ketika melarang seseorang untuk ya, sujud dalam kondisi meletakkan seluruh tangannya di lantai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam samakan hal tersebut dengan apa? Dengan cara duduk dan berbaringnya apa? Berbaringnya hewan. Ya, maka kita dilarang pada saat sujud itu seluruh tangan-tangan kita justru menyentuh ke tempat sujud, harusnya diangkat. Atau kadang-kadang ketika kemudian syariat kita ingin menjelaskan terkait tentang buruknya suatu perbuatan, kadang-kadang disandarkan kepada syaitan. Karena sumber dari segala sumber keburukan itu adalah berasal dari syaitan. Maka Nabi juga melarang dalam salat, misalkan yanha an hubbati syaitan. Nabi melarang seseorang ketika salat dia duduk seperti duduknya syaitan.
Yaitu duduk syaitan itu adalah yaitu dia buka ya telapak ya kedua kakinya ya, lalu kemudian dia duduk di atas kedua mata kakinya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya beliau berkata, aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, hamaltu ala farasin fi sabilillah. Suatu ketika aku membawa kuda-kuda, yang kuda-kuda ini sebenarnya sudah disedekahkan di jalan Allah. Fa'adha'ahu alladhi kana indahu, akan tetapi ternyata pemilik kuda tersebut mengurungkan niat sedekahnya. Lalu dia minta kembali kuda-kudanya tersebut. Fa'aradtu an ashtariyahu minhu. Maka kemudian kata Umar, begitu aku mengetahui orang tersebut ingin mengambil kuda yang sudah dia sedekahkan tersebut, maka saya punya niatan untuk membeli kuda-kuda tersebut darinya. Wa dhanantu annahu ba'i'ahu bi ruhasin, dan saya berpikir orang ini niatnya tadi sedekah tapi kemudian berubah pikiran, maka saya berharap orang ini kalaupun mau menjual kudanya, maka dia akan ngasih dengan harga yang apa? Dengan harga yang murah. Fasa'altu an dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal tersebut aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Nabi, la tashtari, jangan engkau beli kuda orang tersebut. Wa in a'taqahu bidirhamin wahidin, meskipun dia kasih harga yang murah, meskipun dia misalkan jual kuda-kudanya tersebut dengan harga satu dirham, ya bukan 1 dinar Pak, tapi satu dirham. Meskipun dia menjual kudanya dengan harga yang murah, maka jangan beli kuda-kudanya tersebut. Fa innal a'id fi shadaqatihi, karena sesungguhnya orang yang menarik kembali barang yang telah dia sedekahkan, kal kalbi yahudu fi qaihi, maka seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya, ya, menjilat kembali ludahnya. Ya masa iya? Ya, ada anjing yang kemudian apa? Ludah, dia niat untuk kemudian jilat ludahnya kembali, lalu kemudian kita beli ya apa? Ludah tersebut. Maka ini ya sekali lagi bagaimana Nabi menggambarkan tercelanya perbuatan yang seperti itu, sampai Nabi melarang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membeli ya kuda dari orang yang tadi mau sedekah tapi dia menarik kembali sedekahnya. Ya maka ini ya hati-hati bagi kita yang memang ya dari awal punya niatan untuk infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya, maka apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah ini jangan ditarik lagi. Ya, ini biasanya orang-orang yang kalah dalam ya pilkada biasanya karena kecewa, kalah dan lain sebagainya, akhirnya apa? Sesuatu yang tadi sudah dihibahkan diminta untuk dikembalikan. Ini tidak diperbolehkan. Kecuali kata para ulama, ya, kalau yang menarik kembali tersebut adalah ya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalkan ada orang tua sudah memberikan hadiah kepada anak-anaknya, lalu kemudian hadiah tersebut ditarik kembali oleh orang tuanya, maka tidak termasuk dalam ya celaan hadis tersebut. Karena biasanya hukum orang tua itu seringkali ya diberbedakan hukumnya dibandingkan dengan hukum-hukum pada umumnya. Contoh misalkan pengecualian daripada hukum orang tua terhadap anaknya adalah kalau ada misalkan wa'iyadzubillah orang tua yang sengaja membunuh anaknya, menghilangkan nyawa anaknya. Maka biasanya kalau umumnya kalau ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja,
maka hukumnya dalam syariat Islam adalah dia wajib untuk dikisos. Tapi beda halnya kalau kemudian yang melakukan kejahatan tersebut, yang menghilangkan nyawa tersebut adalah seorang ayah yang sengaja menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri, maka dia tidak dikisos. Kenapa? Karena seorang ayah adalah merupakan sebab dari sebab lahir dan keberadaan seorang anak di dunia, sehingga dia punya hukum yang khusus termasuk dalam masalah ini. Ya, jadi kalau ada seorang ayah yang tadinya sudah memberikan sesuatu kepada anaknya, lalu kemudian dia tarik kembali hadiah tersebut dari anaknya, maka dia tidak termasuk bagian dari apa? Bagian dari apa yang dicela di dalam hadis ini. Dan ini ada dalil khususnya dari Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang, an yu'tiya atiyatan aw yahabu hibatan fayarji'u fiha, tidak halal bagi seseorang ketika dia memberi sesuatu, memberi hadiah kepada orang lain, lalu kemudian dia ambil kembali hadiah tersebut. Illal walid fima yu'ti waladahu, kecuali kalau ada orang tua yang narik kembali hadiah yang sudah dia berikan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Ini termasuk bagian dari apa? Bagian dari pengecualian. Karena biasanya kalau orang tua narik kembali hadiah yang sudah dikasih sama anak-anaknya, biasanya ada pertimbangan apa? Pertimbangan khusus. Ya, kalau misalkan kita ngasih HP sama anak kita, tapi ternyata ketika kita kasih HP justru disalahgunakan, justru lebih besar, lebih banyak kemudaratannya dibandingkan dengan maslahatnya, maka nggak apa-apa bagi orang tua untuk apa? Untuk ngambil lagi barang yang sudah diberikan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya barang yang dimiliki oleh seorang anak itu adalah milik siapa? Milik orang tuanya. Maka kata Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Ya, kamu dan seluruh harta yang engkau miliki itu adalah milik siapa? Milik ayahmu. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi ini larangannya. Ya, buruknya ya perbuatan orang yang sudah memberikan hadiah, meniatkan dirinya untuk menginfakkan, mewakafkan sesuatu dari hartanya di jalan Allah, lalu kemudian dia ambil lagi. Dan ini sering terjadi ya pada sebagian kaum muslimin. Di saat orang tuanya sudah misalkan mewakafkan tanahnya, entah untuk pembangunan masjid, entah untuk ya membangun sekolah dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian orang tuanya meninggal dunia, maka ahli warisnya mengklaim bahwasanya itu adalah apa? Bagian dari harta warisan. Maka ini nggak boleh. Ya, sesuatu yang sudah diwakafkan di jalan Allah, sesuatu yang sudah disedekahkan di jalan Allah, maka tidak boleh diambil lagi. Ya, tidak boleh diambil lagi. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Kemudian di bab yang selanjutnya, bab yang berikutnya yaitu babun, ya, bab pembahasan tentang as-sibab, ya, yaitu bersabar ketika kita dicela, bersabar ketika kita mendapatkan makian, mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak baik berkaitan tentang diri kita, entah itu celaan, makian, fitnah, ghibah dan lain sebagainya. Di sini beliau menyampaikan ya apa yang menjadi perkataan dari Ummu Darda radhiyallahu taala anha, bahwasanya ya anna rajulan ataha faqala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Ummu Darda
Lalu kemudian laki-laki tersebut berkata kepada beliau, "Inna rajulan nala minki inda Abdul Malik." Sesungguhnya ada seseorang yang datang ke Khalifah Abdul Malik, lalu kemudian ia membicarakan keburukan-keburukan engkau di hadapan Khalifah Abdul Malik. Bahwasanya ada seseorang yang mencela dan membicarakan keburukan-keburukan dari Ummu Darda di hadapan Khalifah Abdul Malik. Faqalat, maka lihat bagaimana respon dan reaksi dari Ummu Darda, dan ini adalah contoh dari beliau yang luar biasa. Ketika kemudian kita mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas, maka kata beliau radhiyallahu taala anha, "An-nu'bana bima laisa fina fatalama zukina bima laisa fina." Beliau mengatakan bahwasanya hendaklah kita senantiasa bersabar, berlapang dada, dan memaafkan kalau ada orang-orang yang mengatakan hal-hal yang buruk tentang diri kita, padahal hal-hal yang buruk itu memang gak ada pada diri kita. Sebagaimana kemudian kita selama ini berlapang dada dan berdiam diri atas pujian-pujian yang sering diberikan oleh orang lain kepada kita, padahal pujian-pujian tersebut adalah sesuatu yang tidak berhak untuk kita dapatkan. Nah, orang seringkali ketika ada yang muji, padahal sebenarnya dia enggak seperti itu, tapi diberikan pujian sama orang lain, orang tersebut ya senang mendapatkan apa? Mendapatkan pujian. Ya enggak pernah ada orang yang dipuji kemudian apa? Marah-marah. Ya. Jarang yang seperti itu. Orang biasanya kalau dipuji itu senang dengan pujian tersebut. Maka sebagaimana kita berbesar hati dan senang ketika dipuji oleh orang lain, padahal sebenarnya kita nggak pantas untuk mendapatkan pujian tersebut, maka demikian pula kalau ada orang yang mencela kita, berbuat keburukan kepada kita, padahal keburukan-keburukan tersebut tidak ada pada diri kita, maka hendaklah kita juga Hendaklah kita juga bersabar. Dan ibaratnya kita itu mau dipuji, mau dicela, itu enggak ada dampaknya, enggak berefek sama sekali. Pujian enggak membuat kita terbang, celaan juga tidak membuat kita merasa kecil hati. Maka ini kata para ulama, hadis ini menunjukkan terkait tentang bagaimana pentingnya menghadirkan keikhlasan. Menghadirkan keikhlasan. Bahwasanya kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini bukan tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, dan bukan juga agar kemudian kita terpengaruh dengan cacian, makian, dan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan orang lain kepada kita. Nah, masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir di bab yang ketiga, yaitu bab berkaitan tentang saqiyul ma. Ini bab-bab berikutnya ini memang pendek-pendek sekali. Beliau hanya menyebutkan satu hadis saja. Bab yang berikutnya yaitu bab saqiyul ma. Bab keutamaan berbagi air. Berbagi air. Disebutkan dalam hadis an Lais an Tawus an Ibni Abbasin adhunnuhu rafa'ahu. Dia katakan bahwasanya dari Lais, dari Tawus, dari Ibnu Abbas, dan di sini beliau menisbatkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan semata-mata perkataan Ibnu Abbas, tapi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan hadis marfu' namanya. Fi bani Adam sittuna wa thalathu mi'atin sulama. Pada diri setiap anak Adam
itu ada 360 tulang persendian. Ala kulli wahidin fi kulli yaumin sadaqah, yang mana di setiap persendian tersebut wajib untuk bersedekah di setiap harinya, ya. Jadi setiap persendian yang ada di tubuh kita itu di setiap harinya diwajibkan untuk bersedekah. Bagaimana cara bersedekahnya? Kata Nabi SAW, kullu kalimatin thayyibatin sadaqah. Setiap perkataan yang baik yang keluar dari lisan seseorang, maka itu dicatat sebagai sedekah. Wa aunur rajuli akhahu sadaqah. Begitu pula ketika seseorang itu membantu saudaranya yang kesulitan, itu juga dicatat sebagai sedekah. Wasyurbatu minal ma'i yasqiha sadaqah. Bahkan pada setiap minuman yang kita berikan kepada saudara kita, itu juga dicatat sebagai sedekah. Meskipun satu teguk minuman yang kita berikan kepada saudara kita, itu juga dicatat sebagai sedekah. Wa imatatul ada 'anit thariqi shadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga tercatat sebagai sedekah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya salah satu sedekah yang paling terbaik, yang paling utama adalah berbagi air. Ya, adalah berbagi air. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Sa'ad, ya, bin Ubadah radhiyallahu taala an, beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam persis, ya, sesaat setelah ibunya meninggal dunia. Beliau datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi." Wahai Nabi, ibu saya, ya, baru saja meninggal dunia dan beliau belum sempat untuk berwasiat apapun. Afa yanfa'uha an atasaddaqu anha. Apakah kalau saya bersedekah dari harta-harta peninggalannya tersebut, itu akan bermanfaat pahalanya bagi beliau atau tidak? Qala na'am. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan bermanfaat untuk ibunya. Lalu kemudian beliau bertanya, fa ayyus shadaqati afdal? Maka kalau demikian wahai Nabi, kira-kira sedekah yang paling terbaik, yang harta ibu saya ini ingin saya sedekahkan, kira-kira saya sedekahkan melalui jalur apa? Qala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu alma, engkau berbagi air dengan orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Fahafara bi'ron. Lalu kemudian pada akhirnya Sa'ad menggunakan harta warisan ibunya untuk apa? Untuk menggali sumur. Bahkan di riwayat yang lain, beliau tidak hanya menggali satu buah sumur, bahkan menggali 2 buah sumur di Madinah. Lalu kemudian beliau berkata, hadihi li ummi Sa'din, bahwasanya sumur ini saya bangun, yang hadiahnya, pahalanya saya hadiahkan kepada siapa? Kepada ibu saya, yaitu Ummu Sa'ad. Nah, subhanallah. Ya, di teman-teman mungkin kalau ada yang pernah umroh atau haji, ada yang namanya, ya, Ainu Zubaidah, mata air Zubaidah. Ya, Zubaidah ini siapa? Zubaidah ini dinisbatkan kepada seorang wanita yang beliau adalah istri dari, ya, Khalifah, ya, Abdul Malik bin Abdul Aziz, yang dulu di abad yang kedua, ya, di akhir abad yang kedua, beliau pernah, ya, pergi haji. Lalu kemudian ketika beliau berhaji, beliau mendapati bahwasanya para jamaah haji itu kesulitan mendapatkan air. Lalu kemudian sepulang dari tanah haram, dari ibadah haji, maka beliau kemudian berazam untuk apa? Untuk membangun sumur. Akhirnya kemudian beliau banyak bangun sumur, yang airnya tersebut itu beliau ambil dari sebuah, ya, lembah yang bernama Lembah Nu'man. Ya, ambil airnya dari Lembah Nu'man,
lalu kemudian dibuat sumur yang fungsinya untuk menampung air-air tersebut, maka air-air yang ada di lembah Nu'man tersebut beliau pindahkan dengan menggunakan kuda-kuda yang banyak, ya, lalu kemudian beliau bangun sumur di setiap berapa meternya, dan ini beliau bangun sampai mana? Sampai Arafah, sampai Jabal Rahmah. Itu makanya di sepanjang ya berapa meter itu ada seperti sumur. Ya, itu masih ada sampai sekarang, tapi airnya sudah apa? Sudah mengering, tapi sumurnya masih ada dan tulisannya masih ada, namanya ya Waqfu Ainu Zubaidah. Ini adalah wakaf ya air, mata air dari siapa? Dari Zubaidah. Dan teman-teman kalau misalkan perhatikan di sekitar Arafah atau di Jabal Rahmah itu ada bolongan-bolongan. Lalu kemudian ada seperti waduk-waduk bekas penampungan air. Jadi itu tempat dulu di mana apa? Air-air tersebut ditampung untuk memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan jamaah haji. Ya, tapi sekarang ya sumur-sumurnya sudah apa? Sudah mengering. Tapi itu dirasakan manfaatnya selama berabad-abad lamanya. Artinya kalau kemudian itu terus dimanfaatkan oleh orang-orang, maka pahalanya tetap mengalir kepada siapa? Kepada orang yang mewakafkannya, yaitu kepada Zubaidah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.